Mendaki bukan cuma soal mencari sensasi di atas ketinggian, tetapi mencari suatu pengalaman dan berkembang di setiap perjalanan. Halo teman-teman, aku Bintang. Ini kisah pendakianku di Gunung Kembang. Halo teman-teman, kita udah selesai ngurus surat sehat. Mau kemana kita, Yus? Mau ke pinjam alat-alat sewa Oke, kita mau minjem alat-alat sewa, terus kita mau OTW ke Gunung Kembang. Ikutin terus ya perjalanan kita. Setelah kami selesai mengurus surat sehat yang akan kami gunakan untuk keperluan registrasi pendakian, kami pun langsung menyewa tenda untuk melengkapi perlengkapan pendakian kami di Gunung Kembang. Oke, kita udah minjem tendanya satu, kita packing ulang, nanti baru kita OTW ke arah Wonosobo. Yus, mantap jiwa Gunung Kembang. Dikasih hari cerah ini teman-teman, semoga sampai besok cerah, amin. Setelah semua persiapan kami lengkap, kami pun meluncur ke basecamp Blembem di Wonosobo. Di perjalanan, kami pun bertemu dengan rombongan pendaki lainnya. Namun, naasnya, perjalanan kami tidak mulus karena kami mengalami sedikit insiden kecelakaan, tetapi untungnya kami tidak kenapa-napa dan masih bisa melanjutkan perjalanan menuju arah basecamp Blembem. Mendekati basecamp Blembem, kami disuguhkan dengan pemandangan Gunung Kembang dan Sindoro yang sedang menampakkan diri di kala siang itu. Yus, mantap. Kita packing ulang. Setelah melakukan registrasi dan checklist barang bawaan oleh pihak basecamp, kami pun menunggu truk yang akan membawa kami ke titik awal pendakian, yaitu pos 2 Kandang Celeng. Kami tidak sendirian, kami menunggu bersama teman-teman dari Bawen dan Solo. Halo, setelah nunggu hampir 2,5 jam, akhirnya kita mulai start jalan. Itu di belakang masih pada ini mau turun mobilnya, mau jemput yang lainnya. Menunggu 2,5 jam demi naik trek. Trek Gunung Kembang terkenal sebagai trek pendakian yang tidak ramah untuk pemula karena jalurnya yang sulit dan sedikit bonus. Di awal pendakian kami harus melewati perkebunan teh dengan pemandangan Gunung Sumbing. Setelah 15 menit berjalan, kami sampai di Kandang Celeng yang merupakan batas akhir dari perkebunan teh, dan pendakian sebenarnya baru akan kami mulai. Loh, amazing. Sudah 30 menit kita jalan dan sudah di hutan. Oke. Dan apakah Gunung Kembang cocok untuk pemula yang baru pertama kali naik gunung, Pak Matius? cocok sekali. Karena kok jalannya andai, jalannya gila, nggak ada bonus, dan tuh treknya tanah basah. Mantap kali Gunung Kembang. kankah saya Apa? Super. Pendakian kali ini cukup menyenangkan. Awalnya kami mengira akan turun hujan karena saat itu awan di sekitar basecamp cukup mendung. Ternyata kami ditipu. Ya begitulah alam, susah ditebak, sama seperti perasaan dia ke kamu. Walaupun tidak hujan, kontur tanah di jalur pendakian Gunung Kembang cukup basah dan berdampak pada langkah kaki kami yang menjadi berat karena sisa tanah yang berada di alas kaki kami. Udah gelap lur, dan kita udah pakai headlamp
dan kita sampai di pos akar. Gara-gara kesorean kita jadinya kemalaman di jalur. Oke, sampai pos akar. Masih bareng-bareng mas-mas dari Solo. Hati-hati. Kami saat itu memulai pendakian pada jam 4 sore. Kami sudah diberitahu oleh pihak basecamp bahwa estimasi sampai ke puncak adalah 3 jam. Karena kami mulai pendakian sudah terlalu sore, kami pun harus bertemu gelap di jalur pendakian. Dingin, lapar, lelah, ditambah trek yang sulit sudah bercampur aduk yang mengakibatkan kami ingin segera sampai untuk mendirikan tenda dan beristirahat. Kita udah sampai tanjakan mesra, depan situ gunung Sumbing, nganti lali. Masih bareng sama mas-mas dari Solo dan Tius. Sekarang hampir jam 7, 15 menit lagi jam 7. Masih di tanjakan mesra. Oke, jalan lagi kita teman-teman, melewati tanjakan mesra. Yang jomblo dilang lewat sini karena mesra. Kalau jomblo nggak bisa mesra-mesraan ini lur. Semangat. Mulai gelap. Setelah melewati trek pendakian yang sangat menguras tenaga dan melelahkan, akhirnya kami sampai di camp area yang juga merupakan puncak dari Gunung Kembang. Gunung Kembang memiliki ketinggian 2340 mdpl. Di kalangan pendaki, Gunung Kembang sering dikenal sebagai anaknya Sindoro karena memiliki ketinggian di bawah Gunung Sindoro dan posisinya yang dekat dengan Gunung Sindoro. Jam 7:30 akhirnya sampai Gunung Kembang, sampai puncaknya. Mantap mas, adem-adem, terabas alas. Aduh, kita cari posisi camp yang enak buat lihat sunrise-nya besok pagi. Semoga dapat view yang bagus. Mantap. Oke, udah dirikan tenda dan sekarang kita masak apa Yus? Masak mie rebus. Besok baru makan besarnya kita, karena capek masaknya yang instan dulu. Oke, ini suhunya ya masih suhu normal lah, nggak terlalu dingin, masih better untuk tidur nyenyak. Mantap. Jam 6 Kecil lagi atau Gunung Sindoro, Gunung Sumbing. Iya mas. halo lur. Jauh banget. Yo, itu ada merbabu Merapi sekali. Lumayan dingin. Kasihan tuh di Sindoro, tak kabut. Setelah menikmati keindahan alam di pagi itu dan mengambil beberapa momen dalam bentuk foto dan video serta bercanda gurau dengan pendaki-pendaki lainnya, kami pun memutuskan untuk berkemas dan turun gunung. Jam 9 pagi kita turun bareng sama mas dari Solo. Turun bareng kita. Ini udah masih cerah. Mantap. Mendaki gunung merupakan suatu miniatur mini kehidupan. Bukan perihal seberapa tinggi puncak yang kita raih, melainkan bagaimana kita menikmati setiap proses yang harus kita lalui untuk mencapai suatu titik yang kita impikan. Setiap puncak memiliki cerita yang berbeda-beda. Demikian juga kita yang memiliki cerita berbeda di setiap fase kehidupannya. Ini cerita pendakianku di Gunung Kembang. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di cerita lainnya. Aku Bintang. Salam hangat buat kalian yang kusayang.